Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini, yang bakal bawa kita ngelewatin sebuah rute pendakian yang luar biasa mendebarkan. Kita nggak cuma lagi ngebahas destinasi rekreasi alam biasa nih, tapi sebuah gunung yang nyimpen cerita luar biasa di setiap jengkal tanahnya. Hari ini, kita bakal membedah pesona Gunung Ratai di Lampung. Siapin diri kalian, karena ini bukan cuma soal seberapa tinggi kita mendaki, tapi seberapa dalam sejarah geologi dan jejak peradaban manusia bisa nyampur jadi satu di tempat yang sama. Nah, yang bikin materi ini super menarik adalah anomali geografisnya. Coba deh kalian bayangin bentar. Kalian lagi berdiri di puncak gunung, udaranya sejuk banget, tapi pas kalian lihat ke depan, kalian nggak cuma disuguhi lembah hijau atau bukit-bukit lain. Kalian justru ngelihat hamparan laut biru yang luas banget. Gunung dan laut bersatu dalam satu jarak pandang. Ini fenomena visual yang langka banget, dan Gunung Ratai punya itu semua. Tapi ya, untuk bisa dapat pemandangan sekeren itu, kita harus menaklukkan ketinggian ini dulu, 1.681 meter di atas permukaan laut. Angka ini secara resmi menobatkan Gunung Ratai sebagai puncak paling tinggi yang nggak terbantahkan di wilayah Kabupaten Pesawaran. Jadi, ini bukan sekedar bukit kecil untuk jalan sore ya, ini benar-benar pendakian menantang, di mana tiap meternya menjanjikan penemuan yang nggak terduga. Oke, kita masuk ke bagian pertama, profil dan lokasi unik. Sebelum naik lebih tinggi, kita mulai dari dasar dulu buat ngecek posisi kita di peta. Posisinya ini emang spesial banget. Lokasinya ada di Padang Cermin atau Wairatai. Nah, yang bikin posisinya istimewa, dia ini nempel langsung sama perairan Teluk Lampung. Artinya, siapapun yang nyampe ke titik padangnya bakal dapat bonus panorama super luas. Dari deretan panjang pegunungan bukit barisan di satu sisi, sampai pulau-pulau pesisir yang cantik di sisi lainnya. Bahkan kita bisa dapat view yang jernih banget ke arah Pulau Pahawang. Bener-bener titik temu magis antara daratan dan lautan. Lanjut ke bagian kedua, jejak geologi purba. Pas kita mulai naik di lereng-lereng bawah, kita bakal ngebuka masa lalu gunung ini yang ternyata sangat kuno dan penuh gejolak. Kalian mungkin mikir, ini kan gunung tenang yang lagi tidur. Tapi jangan salah, poin krusialnya di sini adalah Gunung Ratai dulunya adalah raksasa geologi yang sangat aktif. Secara ilmiah, ini diklasifikasikan sebagai stratovolcano quarter. Pas kita sadar akan fakta ini, kita jadi tahu kalau pemandangan indah yang kita injak sekarang dulunya adalah hasil dari letusan vulkanik purba. Kita itu ibaratnya lagi jalan di atas mesin bumi raksasa yang lagi istirahat. Dan sejarah geologis ini ninggalin jejak fisik yang kontras banget. Coba perhatiin perbandingan ini. Di sisi utara, kita bisa nemuin sisa-sisa kehancuran masa lalu, yaitu sebuah kawah yang kebuka gara-gara runtuhan sektor berskala masif. Ada kejadian yang luar biasa dahsyat di sini zaman dulu. Tapi pindah ke sisi selatan, gunung ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau dia masih bernafas. Kita bisa nemuin energi bumi yang masih aktif, kayak mata air panas dan geyser-geyser kecil. Jadi, di satu sisi ada sisa kehancuran, di sisi lain ada energi bumi yang terus meletup. Sekarang, kita bergeser ke bagian ketiga, misteri dan ruang spiritual. Begitu kita masuk ke area hutan di tengah gunung, suasananya pelan-pelan berubah. Percaya atau enggak, gunung ini tuh seolah-olah punya banyak identitas. Secara peta dan geografis, kita manggilnya Gunung Ratai. Tapi buat yang tertarik sama sejarah Belanda, bagian atasnya lebih sering disebut Puncak Tugu. Terus ada lapisan yang lebih dalam lagi nih, disebut Gunung Sukmo Ilang, yang nuansa mistis dan spiritualnya kerasa banget. Dan pastinya ada juga nama dalam bahasa lokal Abung, yang bikin gunung ini punya ikatan batin sama masyarakat adat setempat. Beda nama, beda juga cara kita mengapresiasinya. Kalau ngomongin sisi spiritual, hutan di lereng gunung ini bukan sekedar pepohonan biasa. Area ini adalah rumah buat makam-makam kuno dan petilasan. Tempat-tempat ini tuh bukan cuma sisa sejarah masa lalu yang dibiarin gitu aja, tapi benar-benar aktif dipakai sebagai situs ziarah sakral buat menghormati para leluhur lokal. Adanya situs-situs ini otomatis ngubah pendakian yang tadinya cuma sekedar olahraga fisik jadi semacam perjalanan spiritual dan bentuk rasa hormat yang mendalam buat tanah Lampung. Nah, ini yang bikin makin penasaran. Bagian keempat, Tugu Kolonial di Puncak. Mari kita lihat gimana pendakian ini berujung pada kejutan sejarah di atas awan. Siapa sangka coba, di ketinggian segini kita malah ketemu jejak pemerintah Hindia Belanda. Kalau kita lihat garis waktunya, di abad ke-19 pemerintah kolonial itu sibuk banget ngelakuin pemetaan topografi, sampai mereka ngebangun monumen triangulasi di puncaknya. Waktu berjalan, hutan kembali ngambil alih tempat itu. Sampai akhirnya di tahun 1966, Tugu ini ditemuin lagi. Sekarang, Tugu itu sukses ngerubah puncak gunung jadi semacam ruang kelas sejarah eksklusif di atas awan.
Kisah penemuan baliknya ini bener-bener epik sih menurut saya. Bayangin aja, ada sebuah monumen pemetaan kolonial yang penting, tapi nyaris hilang ditelan rimbunnya hutan tropis. Bener-bener hampir kehapus dari sejarah. Sampai akhirnya, ada satu warga lokal yang sangat berdedikasi bernama Mbah Basrowi. Beliau sendirian nebas semak belukar yang super lebat buat nemuin dan ngerawat lagi monumen yang udah dilupain itu. Semuanya demi satu tujuan, supaya pendaki masa depan masih bisa ngelihat bukti sejarah ini. Keren banget kan? Satu orang menyelamatkan sejarah. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, Gunung Ratai masa kini. Setelah ngelihat sejarah dari sisi geologi sampai zaman kolonial, gimana sih nasib gunung ini sekarang? Pengalaman ekowisata di sini tuh ibarat perjalanan bertahap ngelewatin 3 zona yang beda. Langkah pertama, kalian bakal disambut sama perkampungan tradisional yang jadi benteng kearifan lokal. Langkah kedua, kalian bakal nembus hutan penyangga hijau yang perannya krusial banget sebagai area tangkapan air buat desa-desa di bawahnya. Dan di langkah terakhir, kalian dapat reward puncaknya, panorama yang spektakuler plus situs sejarah kolonial. Semuanya adalah satu ekosistem utuh yang saling ngejaga. Dengan semua paket komplit itu, makanya nggak heran kalau tempat ini jadi destinasi super populer di pesawaran sekarang. Saat ini, udah ada rute-rute yang aman dan tertata, contohnya jalur Punggung Naga yang bikin siapa aja bisa ngerasain petualangan ini dengan relatif aman. Ini tuh perpaduan yang pas banget, rekreasi alam dapat, edukasi sejarahnya dapat, dan pastinya aktivitas ini juga dikelola buat bantu ngejaga keseimbangan ekologis kawasan Wairatai. Kesimpulannya, gunung ini jelas lebih dari sekedar gundukan tanah dan batu vulkanik purba. Gunung ini udah jadi ikon alam paling definitif buat pesawaran. Sebuah ruang raksasa yang ngegabungin harmoni daratan, birunya laut lepas, dan panjangnya jejak sejarah manusia. Jadi, dari semua materi yang udah kita bedah bareng-bareng ini, ada satu pertanyaan yang pengen saya titipin buat kalian. Saat kalian nanti packing ransel dan mulai jalan mendaki, apa sih yang sebenarnya kalian cari? Apakah cuma sekedar pengen naklukin titik tertinggi secara fisik aja? Atau jangan-jangan kalian justru berharap bisa nemuin lapisan-lapisan cerita sejarah dan spiritual yang selama ini sembunyi di balik awan? Gunung Ratai ngajarin kita selalu ada cerita luar biasa yang nunggu buat ditemuin, tepat di luar batas pandangan kita. Terima kasih udah ikut eksplorasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di bedah materi seru lainnya.